Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jamil awliya min masyariqil ardi wa magharibiha wa bariha wa nakhusu khususan muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, para kiai yang saya hormati, kiai-kiai yang ada di depan saya, pangapunten, Al-Fakir Ali Azhari ikut-ikut, maklum Ali Azhari itu S1-nya bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris, S3-nya bahasa Inggris, kok suruh ngajar ikut di sini. Makanya barangkali ada yang salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan juga kepada saya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu pengajian ini dimulai, baru 3 kali ketemu dengan COVID-19. Nah, kebetulan kitab yang saya baca ini adalah Fathul Qorib. Saat itu muqaddimahnya aja sampai 2 kali. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah Babut Thaharah. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, para santri, ya ternyata yang namanya Thaharah itu walaupun setiap santri pasti mengawalinya dengan Thaharah, ternyata dalam prakteknya kita dihadapkan dengan berbagai problem yang teramat berat. Contoh, kita sudah pinter masalah najis, misal yo ngerti air-air yang najis seperti apa, yang suci seperti apa, yang makruh seperti apa. Tapi begitu ketemu teknologi mesin cuci, yang mesin cuci itu adalah yang otomatis, kita akan setengah nangis. Nah, contohnya saya, begitu saya membeli mesin cuci, awalnya itu dulu kuatnya ya yang manual gitu, justru itu tidak ada masalah. Tapi begitu otomatis, air itu mengalir belum sampai tumpah, sudah berhenti. Di situ kemudian diucek dan nanti akan digira sebelum mengalir tumpah juga berhenti. Baru saya berpikir mesin cuci ini tidak usah otomatisan, tak bobol. Saya karena memenangkan kesuciannya. Jadi mohon maaf, saya memang kepingin matur kepada panjenengan bahwa orang yang mencucikan pakaiannya di laundry, mohon maaf, kita harus hati-hati apakah mereka memang mengerti tentang kesucian atau tidak. Bahkan mohon maaf, tidak jauh dengan rumah saya itu ada orang punya mesin cuci laundry yang di situ punya anjing. Lah kok salah sekian pelanggannya itu adalah orang-orang berjilbab. Yang namanya berjilbab kan ya muslimah. Nah, akhirnya tak cegat. Dan tanpa bermaksud membunuh yang namanya usahanya, tapi tak beritahu bahwa itu punya anjing, karena memang tetangga jauh saya. Begitu ya, akhirnya
orangnya pada akhirnya tahu begitu, memilih tidak ngingu anjingnya. Baik, oleh karenanya maka walaupun toharoh ini adalah bab yang sangat mudah bagi kita semua, tapi ternyata dalam prakteknya menjadi teramat sulit dalam kesehariannya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang sudah kemarin terbahas itu adalah macam-macam miyah air. Yang pertama itu kemarin tohirun mutohirun sing mutlak, banyu udan, banyu sumur yang mengalir, banyu sumber itu. Kemudian berikutnya tohirun mutohirun tapi makruhun, tapi makruh. Ya suci, ya bisa dipakai. Tapi contohnya air musammas. Air musammas itu adalah air yang memang kena sinar matahari, yang itu ternyata setelah diteliti ternyata bisa merusak kulit, bahkan itu akan ada kemungkinan kanker kulit itu kalau lama kelamaan. Nah, akhirnya kan dalam Bahsul Masail kan sampai dibahas gimana misalnya yang menggunakan heater begitu. Ya dibahas kalau memang itu karena dingin, dan dingin ini juga memang membawa madarat dalam kesehatan, boleh begitu. Nah, saya itu ya di rumah saya ada heater, kita di Malang ya dingin, dan terkadang kan ya harus mandi di malam hari. Sing kecil-kecil gak usah memperkirakan apa itu. Misalnya, kemudian yang ketiga adalah air yang tidak lagi suci, yang di situ adalah arahnya adalah tohirun tapi ghairu mutohirin. Jadi ya memang ya suci, tapi tidak lagi mensucikan. Karena apa? Karena sudah pernah terpakai, namanya mustakmal. Nah, sedangkan yang keempat adalah wal qismur rabi'u, lan utawi bagian dunduman ar-rabi'u kang kaping 4 iku ma'u najisin, adalah air yang najis. Yang dimaksudkan air najis itu adalah air mutanajisin, tegese banyu yang terkena najis. Lah banyunya sendiri, airnya sendiri originalnya kan suci. Nyibuk banyu sumur 1 cibukan, kemudian kenean telek 2 cm misalnya. Dia adalah yang dimaksud daripada ma'unajizin itu. Nah, wahwa utawi mutanajis, air yang mutanajis itu iku kismani, ana rong dunduman. Ahaduhuma, salah suwijine yaitu qalilun, iku banyu titik. Lah ini loh tadi yang terkait dengan mesin cuci tadi itu. Jenengan padahal ya Allah pernah di wilayah Landung Sari saya masuk itu, sampai daerah saya itu saya memang meminta tolong dicoba diteliti itu, disurvei itu keterangan yang disampaikan walaupun dalam pengumpulan datanya bisa jadi tidak sangat valid, itu 75% orang yang tidak ngerti najis dan menggunakan mesin cuci otomatis. Itu makanya walaupun kita menggunakan mesin cuci otomatis itu istilahnya apa ya, diakal. Lah wahua utawi mutanajis tadi itu adalah iku alladzi banyu halat kang manjing, halat kang piye manjing itu, saya khawatir yang luar Jawa gak ngerti ya, yang ngenai ya wes tak campure ya, yang ngenai fihi di dalam mak, di dalam air, apa
apa yang ngenai tadi, apa yang nyemplung tadi, apa yang mancing itu, yang mancing adalah najasatun, najis. Contohnya telek. Banyu sak ciduk plung itu menjadi najis. Nah, karena apa? Dikit itu tadi loh. Yang jadi problem adalah sedikitnya air. Ya memang pangapunten karena rata-rata kita yang mengaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Mabadi Awal, Sa'ani Salis itu adalah orang-orang yang ala Syafi'i. Bukan ala-ala, mohon maaf misalnya Hanafi yang berada di Mekah, di Arab Saudi. Jenengan nanti kalau umroh, kalau haji jangan kaget. Ya, suatu saat kita juga akan bisa ketularan dalam kondisi tertentu. Karena memang orang Aswaja itu kan memang mengakui imam 4. Ya Syafi'i memang yang menjadi pokok iya, tapi Hanafi, Malik dan Hambali kan jelas suatu saat juga akan kita pakai. Jadi saya Al-Fakir Ali Azhari itu pernah sholat itu hanya kebagian di aspal. Yang aspal itu ternyata ya teleknya doro ya saulaika alaihim. Lah apa saya mengganti? Ya enggak. Saat pertama kali saya terkaget-kaget ketika saya umroh itu bersama kiai-kiai NU, para rois syuriah PCNU Kabupaten Malang, saya adalah umroh yang pertama kali. Pas kebagian yang kayak begitu, saya bilang, Yai, apakah saya ini harus mengulang kembali? Ya enggak ta. Lah apa aswajamu itu di mana kalau begini dalam kondisi yang seperti ini sama harus mengulang kembali. Jadi kalau yang dihitung itu adalah kesucian ala misalnya Fathul Qorib nggak ketemu sama di Mekah. Maaf. Di pelataran Ka'bah itu pernah saya ketemu. Ya ghaid. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya mungkin orang gak kuat begitu. Wah, ada yang sekian banyak. Oleh polisi hanya gedang gitu aja, kemudian dipagar. Dengan diwadang akhirnya ya secara fisik kemudian diambil ya langsung dilap gitu aja, seret gitu. Ya setelah dilap kan kena kaki kita, ya sudah. Mau gimana kita akan menghindar begitu. Nah, tapi setidaknya memang pada akhirnya saya ini kalau sudah berada di sana saya ngelem jamaah saya sendiri memang yang paling berhati-hati dengan dalam konteks najis itu memang adalah Syafi'i. Jadi ketika kita seperti itu suatu saat ikut Hanafi, ikut Maliki, suatu saat ya Allah sebenarnya insya Allah yang lebih hati-hati jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak. Baik. Lah kemudian air yang sedikit kena najis taghayyara owah apa banyu amlan utawa ora. Wes pokoknya banyu sak cedhuk kok kena maklung najis, apa dia berubah atau tidak? Misalnya hanya setengah senti, terus itu adalah taek yang kering, nyemplung kan gak owah, begitu. Owah atau tidak begitu memang kita tahu loh ya. Maka dia adalah najis wahwa utawi ma ai wal halu annahu ma'un dunal kullataini. Sing dimaksud nih itu tadi adalah ma yang pada tingkah sak temene air itu adalah banyu yang kurang dari 2 kolah. Ini adalah bahasa air banyak dan sedikitnya ala kita. Jadi tak ulang kembali, air yang sedikit, yang dunal kullata ini, yang tidak lebih dari 2 kolah,
kok kita tahu kena najis? Di sini ini taghayyur atau tidak, taghayyur atau tidak, berubah atau tidak, mungkin karena kering ya, begitu. Maka dia adalah najis. Nah, yang sering kita menjadi permasalahan, maaf, misalnya ya, kita ngopeni masjid sing sakmene gedene. Coba. Kita ngopeni masjid yang sebegini luasnya. Suatu saat ono telek kucing. Pangapunten. Ono telek kucing. Ya lek nang pinggir gebyar mili beres to. Loh, tapi alanya itu misalnya kita mutlak menggunakan ala Syafi'i, tempatnya ombo, padahal itu tadi itu loh tidak miring, air suatu saat itu mandek. Loh, itu manut itu mutlak, ya enggak suci. Tapi setidaknya walaupun toh itu adalah alanya ala Syafi'i, memang di dalam Bahsul Masail yang sering diadakan oleh NU ya ngono lah, tapi ya ojo ngono, sehingga andaikan kita kok manut dalam artian patok bangkrong gitu, kita malah tidak pernah bisa beribadah. Baik. Nah, kemudian tapi wayus tasna itu dan dikecualikan, diistisnakan, dijabakni min hadzal qismil maitah allati la damalaha sailun inda qatliha. Yang dikecualikan adalah apabila pada bagian yang keempat, air najis ini tadi itu adalah al-maitah, bangkai, batang sing allati la damalaha, gak ono getihe laha kedue maitah, andaikan itu kok dibelah. Jadi itu tidak ada darah sing sailun, sing mili, glitir-glitir, moncrot gitu. Ketika dibelah itu ora ono darah sing moncrot ngono kuwi. Au syaqi udwin utawa suweke nggautone badan. Misalnya suwiwine itu disemplah, disuwek. Ngono, apa gandolan roro kemudian suwek apa robek lah begitu. Lek manusia kan begitu robek cur. Hewan kambing dan sebagainya, ayam cur. Ini yang tidak begitu. Yang apabila mati dalam artian dibelah, ditatoni, dirobek, itulah dama, tidak ada dam yang sailun yang mengalir begitu, atau direbek minha, ya saking maitah itu tadi, kadzubabi, contone laler. Ya laler itu yang biasanya ngerumuni makanan-makanan, bahkan biasanya yang ngerumuni kalau wong desa yang kemudian ke toiletnya tradisional itu kan habis dikeluarkan blok itu kan pasti dikerumuni oleh, ya itu laler itu. Tapi yang semacam itu yang apabila disuwek badane tidak ada ladama sailun, yang apabila itu kasarannya dibelah lalere itu ya ora ono getih yang mengalir itu, maka itu termasuk yang dikecualikan, illam yutrah fihi walam tughayyirhu. Ya termasuk yang misalnya laler itu nyemplungi
atau terjebur di barang yang cair. Nah, wakadha lan kaya mengkono iku mau an-najasatu najis allati la yutraku torfu, yang apa? Yang tidak najis itu tadi itu adalah satu suasana yang memang gak iso, ora bisa ningali, apa yang tidak bisa ningali atau fumoto, yang mata ini memang tidak memungkinkan untuk bisa melihatnya. Tuh, saking cilike, saking didike. Lah, fakulun mongko utawi saben-saben suwiji minhuma saking karone maitah lan najazah iku la yutanajjizul ma'id, niku wau tidak termasuk yang najis. Wa asyara liski misani min kismi rabi. Lah, lajeng berikutnya ini adalah keterangan tentang kullata ini. Berdasarkan teksnya kitab niki, wal kullatani itu adalah khamsumi'ati ridlin baghdadiyin takriban fil asah. Itu teksnya itu bunyinya semacam itu. Wal kullatani utawi rongkola. Itu menurut teks. Berapa iku khamsumi'ati ridlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad negarane. Artinya menurut ukuran negara Irak sana itu jumlahnya adalah 500 kati. Angel to malah dipahami. Lah dulu waktu saya mondok ini yang ngajarnya abah saya sendiri, sampai Fathul Mu'in itu abah saya sendiri. Rasa takon, kok kian takon malah ra manfaat ngono le. Lah terus das pundi to, terus gimana begitu? Lah penjelasannya apa ini namanya? Ayah saya hanya memberikan pelanggaran. Wes, kok kamu duwe jedingan ukurane 25 cm persegi kebek. Tapi ngati-atine adalah 80 cm masih gak tumpah. Wes, itu disebut rongkola. Nah, pangapunten. Rata-rata yang menjadi tempat cebok istinja di jeding mesa Indonesia Raya wis. Apa meneh ning bandara. Wis. Ya Allah. Itu rata-rata timbo didelehno ngisor. Terus piye coba? Timbo yang timba ini jelas gak mungkin ukurannya sampai khamsumi'ati ridlin, gak mungkin ukurannya timbo ya ana sing 25 cm persegi didelehno ning ngisor. Padahal itu kalau sudah di wilayah terminal, apa itu bandara, gak ono wong pipis kemudian kok duduk supaya gak nyemprot, gak ono. Pangapunten ya. Mungkin orang-orang seperti kita ini lek wis neng di jedingnya bandara nangis. Antara jeding satu dengan yang lain itu biasanya 20 cm gini loh. Ada jaraknya. Itu kalau sudah kerucuk-kerucuk neng samping, ya Allah, lagi lek celonoku lek bar
orang mau berangkat umroh misalnya, mau naik pesawat padahal nanti itu maunya di pesawat ya dalam kondisi suci itu iso nggak hasil mergo begitu. Lah belum begitu melihat ternyata ono cebokane iku sing apik sing masjid-masjid yang alanya ala Hanafi ini no comment ngono-ngono iku. Timbo yang kecil, padahal timbo yang kecil itu yang kecipratan sak ndelemi kita tahu. Itu apakah itu taghayyur atau tidak? Najis. Ngono. Lha padahal ning jeding masjid kuwi arepe salat. Lah kok sing dipakai cebok itu najis, sempake dadi najis, ngeneki sarunge dadi najis, sikile dadi ya Allah. Baik, yang kayak begini Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman, ayo kita yang hati-hati banget. Apalagi kita kok dadi takmir. Wow, dadi takmir dalam konteks bangun disengkuyung lah orang banyak. Tapi dalam konteks menjaga kesucian, kita bisa jadi nanti yang pertama ditanya oleh malaikatnya Allah nanti. Kita yang harus hati-hati. Maka yang memang mutlak benar itu ya itu masjid yang memang di mana akses itu masuk didangdangi dengan menggunakan air itu memang mutlak, tapi lek di depan diweki air ya lucu. Seperti apa lek ning ngarep itu diweki kolam ngono ya kaya apa misalnya. Tapi setidaknya lah dengan pengajian yang semacam ini kemudian bisa diakses, bisa didengarkan yang pada akhirnya orang bisa mengerti, inilah menjadi penting. Nah, kemudian itu tadi adalah hitungan kulatani 2 kola. Nah, bagian yang terakhir adalah watarokal musannifu kisman khomisan, bagian yang kaping 5 wa huwa utawi kisman khomisan. Air yang kelima itu apa? Itu iku alma'u banyu almutahhiru kang suci tapi al-haramu haram. Apa itu? Kal wudu'i bima ma'subi au musabbalil syarbi. Jadi awake dhewe wudu, sing digawe wudu kuwi banyu gosopan. Misale koncone kuwi nggawa teko ceret. Ceret itu lek gede padasan sing kenek dicurno. Pangapunten. Ning pesantren saya dulu itu kan memang menggunakan itu. Akhirnya pada punya kayak kendi ngono supaya memang cepet dan bisa segera butuh ngiseni kendi sampai tumpah. Lah kendi itu yang digunakan untuk gerojok berwudu. Weke koncone jopo gawe wudu haram. Aire suci diombe oleh wong banyu kendi. Tapi gak oleh mergo gosopan utawa ana banyu sing gur titik. Kemudian yang arahnya ada lisyarbi digunakan untuk ngombe. Lek gak ngombe bisa ngancam nyawa, niku hukumnya menjadi dosa. Aire suci tapi menjadi haram, hukumnya digawe sesuci. Jadi titik simpulnya adalah 1 adalah banyu yang suci mutlak, 2 suci tapi makruh, 3 banyu yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yang 4 banyu najis, yang berikutnya adalah air yang sebenarnya suci tapi tidak diperkenakan untuk bersuci,
karena untuk minum atau itu colongan. Isyaknya jam berapa? Lanjut. Faslun fi dzikri syai'im minal a'yanil mutanajjisati. Fasal sing nutur suwiji-wiji minal a'yani saking pira-pira kahanan al mutanajjisati kang kena najis wa ma yadhuru minha bitibaghi wa ma la yadhur. Jadi nutur barang sing berkahanan kena najis itu yang bisa disucikan wama yadhuru wamalan lan barang kang bisa suci apa ma minha saking ayan bitibaghi kelawan den sama. Istilah fikih itu disama. Ana sing bunyi dimasak. Lah dimasak ya ora kok terus digoreng ya enggak, maksudnya dimasak itu diolah supaya bersih. Lah wa malayaturu dan wa lan ma atau lan barang layat kan ora bisa disamak. Kang enggak iso suci maksudnya begitu. Wajuludul maitati utawi pira-pira kulite batang utawi pira-pira kulite batang kuliha kalih sekabehane batang iku tathuru bisa suci. Jadi kulite batang kuwi bisa suci bitibaghi itu kelawan den sama. Lah iku sawaun fi dzalika maita maqulul lahmi wa ghairihi. Maksudnya adalah iku padha uga fi dzalika ing dalam tingkah mengkono-mengkono mati maitah niku wau niku bisa dipangan daginge begitu. Wa ghairihi lan liyane makul. Ana sing pancen wis halal tapi dadi batang wedhus ngono lho contone. Kuwi kan enak to janjane. Begitu, tapi terus itoke nyambik misale macan misale. Ora oleh dipangan, tapi ini bisa digunakne merga bidzibaghi disama diolah. Lah kaifiyatul dzabghi utawi tata carane kaifiyae dzabh menyamak ayang zi'a ing yen to ngilangaken sapa wong fusulal jildi ing punjulane leluwiane julud kulit niku wau. Jadi sing gembel-gembel sing duduk pokok kuwi diilangi. Lah diilangi mimma saking barang yu'afinuhu kang menyebabne gak enak kan bacine bathuk. Barang sing keleluwian iki mau yang menyebabkan bathuk sing bacinake apa ma ing kulit mindamin niku contohe getih. Dadi misale di kulitnya wedhus yo ojo ana getih. Wanahwihi lan sakpadane lan koncone apa contone kayak gajih misalnya ya. Di dalam kulit itu ya ana gajihe ana getihe bahkan mungkin terkadang ana teleke ana serintile misalnya. Itu carane itu diilangi bisain kelawan suwiji-wiji khirrifin kang sepet. Lek saiki ini janjane gampang lah.
so clean ngono lho. Sabun. Sebenarnya yang ngono kuwi lah, sabun kan sekarang udah dipola toh. Ya, bahkan siwak kuwi lho. Siwak itu ada sekarang wis dadi odol ya. Lah sekarang dalam bahasane apa lek wis dadi odol iki kemudian iku apa ya terus dadi sunnah ning siwak lah. Itu bahasan kita. Lihat tingkahnya seperti apa. Ya memang kalau siwakan itu kan memang susuran ya. Siwakan itu susuran nyogokne ngolesne nanti ana carane begitu. Apa termasuk odol sing dianu iso dadi niku. Nah, lek niku kiase niku adalah kias sabun ki ya kena nggih ganti godhong widoro upamane. Sabun kuwi ya kena digawe ganti kulite kayu akasia misale. Berarti ya memungkinkan. Nah, niki coba jadi ngilangi leluwiane barang, yang barang tadi itu adalah yu'afinuhu sing bajinake apa ma ing kulit mindamin kaya contone getih wanah wilan sepadan bisain kirifin kais fin kaya dene napa ya kayu akasia, kulit akasia ya. Itu apa memang fungsinya seperti itu? Sepete, mungguh sepete. Niku. Jadi niku untuk menyamak. Oke. Kemudian walau kanal khirifi najasan kadarqi hamamin. Nah, walaupun barang sing sepet iku mau apa ya kecut apa kaya yang sangat terkenal untuk menghilangkan ini kan memang sifatnya adalah asam. Asam. Sepet walaupun sepete itu adalah najis kadarqi hamamin kaya upamane lah teleke manuk dara kafa mongko cukup fi dzabhi ing dalem nyamai. Nah, tapi saya pernah belajar kepada seorang kiai kampung di Pelas Kediri. Pekerjaan kiai kampung itu adalah membikin terbang, bukan terbang cedor tapi terbang ishari, hadroh. Namanya Yai Zuhdi. Saya tanya, Yai, gimana caranya menyamak maitah? Yang maitah itu ya bisa makulil lahmi wa ghairihi. Lah ternyata memang beliau bilang bahwa yang pertama kali dihilangkan adalah memang leluwihan, podo karo ini tadi, diilangi karo yang jeruk pecel. Yang paling banyak itu adalah jeruk pecel. Kemudian bisa bisobunin dengan menggunakan sabun. Bahkan untuk mengorikan baunya itu dengan menggunakan awu gosok niku. Jadi kayak gaplek ngono. Begitu pertama kali getiye dan macam-macam itu sudah dihilangkan, kemudian dikasih asam, jeruk, barang-barang sing sepet-sepet itu tadi, kasih sabun lagi. Nah, kemudian dimblek-blek dengan menggunakan abu, dicampuri enjet. Enjet itu adalah gamping yang sudah mati. Itu ternyata lek bener caranya, misalnya kayak gaplek itu, jadi dimblek-blek sampai kering, dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan kemudian dikum dan dibersihkan.
Kalau membersihkan ini bisa dicampuri dengan parfum pada saat itu, lengowangi, bibit lengowangi, dan terkenal orangnya menggunakan binamor, maka bisa 1 tahun yang namanya kulit itu tadi itu kayak nyimpen bibitnya minyak wangi itu tadi. Jadi benar-benar yang namanya amis itu adalah hilang. Tapi setidaknya menurut fikih dalam konteks kesucian, jika leluwiane kulit sing bacinake kulit iku mau kemudian ilangi karo barang sing sepet, walaupun kaya manuk doro kafa moko cukup di dalam menyamak. Tapi di sini ada perkecualian illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulite anjing dan celeng, wamalan barang tawalada kang metu kang den lahirake apa ma minhuma saking karone khinzir kalbilan khinzir au min ahadima utawa salah satunya begitu, atau bahkan ma'al hayawani dhahirin, wedhus dikawin anjing anake tidak boleh. Ini lah ya. Anake hukume padha karo asu, anake hukume sama dengan anjing begitu. Falayat huru bitibari, sing seperti itu tidak akan pernah bisa suci bitibari kelawan den sama. Nah, sedangkan wa'ad mulmaitati wa sya'riha itu adalah najzun, lek tulangi maitah bangkai begitu, kemudian rambutnya bangkai itu adalah najis, yang diperkecualikan adalah rambutnya anak Adam, illa al-adami, kecuali anak Adam. Karena apa? Anak Adam itu adalah sya'ruhu dhahirun, yang namanya rambutnya itu adalah suci. Kaya apa? Kaya kamaitatihi, kaya bangkeine, kaya apa ya, mayite gitu ya. Lah awake dhewe iki masih ora dibelah suci ngono lho maksude. Aja aneh-aneh kok. Lah niku lek bangke niku berarti lek mboten suci niku kudu dibelah dhisik ya. Aja ngono gitu ya. Jadi bangkaine manusia itu memang ora kudu dibelah, naudzubillah min dzalik, sampai dibelah ini adalah suci, rambutnya suci, tulangnya suci dan lain-lain. Biasanya gimana? Oh ngadan pun isa mekaten. Mudah-mudahan ilmu didik sing al-fakir dum. Pangapunten Bapak Ibu, dulu kiai saya itu hanya pernah bilang begini, le kowe iki pancen gak pinter. Kiai saya bilang begitu, awakmu ku kulake titik tapi muga-muga iso adol ogeh le. Kiai saya, ya hebat begitu. Saya dulu yang namanya alfiah ya hafal, balaghah ma'ani ya hafal, tapi pancen ra pinter. Kiai saya loh sampai muni ngene, awakmu masih gak pinter tapi muga-muga manfaat. Ya itu doanya kiai saya. Awakmu kulake titik muga-muga iso adol ogeh. Pikirku apa nyolong ta? Wong kulak sedikit kok jualan banyak, tapi mudah-mudahan masih atau titik sedikit yang saya sampaikan kepada panjenengan mudah-mudahan dadi tambahan, memotivasi yang namanya mesin cuci, memotivasi yang namanya bak untuk cebok, memotivasi apa itu namanya mengamankan masjid, yang namanya pangapunten masjid saya itu kan terbuka tuh. Tadi pagi itu saya nangis gara-gara ini apa pangapunten, tahu-tahu itu ada sekian titik
Akhirnya saya ngomong, ojo dihilangi dhisik. Saya kepingin begitu. Tadi malam saya tidur di masjid yang tanpa aling-aling itu. Lah kok ternyata ya Allah, puluhan codot itu loh pada dewatang. Subhanallah, nangis betul saya. Allah Gusti, lah piye iki carane? Padahal iso nih membuat masjid ya tanpa aling-aling itu. Akhirnya begitu ba'da subuh, ini nanti akan digunakan untuk Jumatan. Bismillah, ayo kerja bakti. Bukan hanya nyapu, keran semua dialirkan, kosoi dan lain sebagainya. Begitu. Artinya bahwa kita bertanggung jawab atas kesucian itu semua. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.